Siap, gerak. Kencang depan. Gerak. Tegak, gerak. Salam. 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 Shalom, selamat pagi. Semangat pagi. Hari ini jam pertama bertemu Miss Jessica di pelajaran matematika. Are you ready? Ready. Okay, good. Sit down, please. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini kita awali dengan doa. Giliran siapa hari ini memimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan mengikuti tata cara Katolik. Teman-teman yang berbeda agama bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran matematika bersama Miss Yos. Semoga Engkau selalu dampingi dan sertai kami dari awal hingga akhir nanti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Cila, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional. Giliran siapa memimpin di depan? Yohana, ya, silakan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Yohana. Silakan semuanya duduk kembali. Oke, untuk hari ini apakah hadir semua, Manda? Hadir semua, Miss. Oke, untuk yang piket hari ini siapa? Sudah dirapikan, disapu? Oke, baik, terima kasih. Silahkan persiapkan dulu alat tulisnya, buku matematika dan alat tulis semuanya disiapkan terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Miss minta tolong bacakan tujuan pertama. Siapa? Oke, Kesia dibacakan. Membedakan pengertian perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai dengan benar dan percaya diri. Oke, terima kasih. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua siapa? Oke, Erik bacakan. Menentukan nilai perbandingan berbalik nilai yang diformulasikan dalam bentuk tabel, data, grafik, dan persamaan dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Suaranya nanti lebih keras lagi ya. Oke, tujuan ketiga siapa? Oke, VV dibacakan. Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama harus tahu dulu bedanya perbandingan berbalik nilai dan yang senilai. Yang kedua nanti mencari formulanya atau rumus dari perbandingan berbalik nilai. Dan yang ketiga menyelesaikan permasalahan kontekstual. Biasanya ini berbentuk soal cerita. Itu tujuannya ya, ada. Lanjutannya, untuk kegiatan hari ini kita menerapkan problem based learning. Pembelajarannya berbasis masalah. Nanti Miss beri suatu permasalahan. Nah, tugas kalian menyelesaikannya dalam diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, kalian akan mencermati dan menyelesaikan
LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di kegiatan ini pastikan semua anggota kelompok itu aktif berdiskusi, memberi saran, jangan hanya diam saja. Dilarang hanya menitipkan nama tanpa memberikan masukan apa-apa untuk kelompok. Di akhir kegiatan akan ada presentasi kelompok. Ketika presentasi, semua anggota harus maju ke depan dan harus menyampaikan hasil diskusinya. Paham? Oke. Selanjutnya, untuk kenapa kita harus mempelajari perbandingan berbalik nilai? Minta tolong salah satu bacakan siapa? Oke, Ben. Perhitungan biasanya uang tabungan yang harus disimpan jika periode waktu menabung berubah dari target awal. Nah, ini tuh maksudnya kalian pernah menabung? Pernah. Misalkan nih, kalian menabung ingin membeli sesuatu, targetnya 1 tahun. Kalian menabung setiap hari atau setiap minggu. Tiba-tiba dirubah, aku mau belinya 3 bulan lagi. Apakah besar tabungannya tetap atau berubah? Ikut berubah. Semakin banyak atau semakin kecil yang harus ditabung tiap harinya? Semakin banyak. Nah, itulah kenapa kita belajar perbandingan berbalik nilai. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas lebih lanjut, Miss mau ngecek dulu ingatan kalian tentang menyederhanakan pecahan. Angkat tangan, siapa yang bisa? Oke, Maria, tuliskan ke depan bentuk sederhana dari 24/30. Yang lain sama-sama menghitung, kita cek nanti jawaban Maria benar atau belum. Oke, terima kasih Maria. Bisa disederhanakan lebih lagi? Tidak, jadi 45 sudah bentuk paling sederhana. Oke, good Maria. Pertanyaan kedua, bentuk sederhana dari 6/15, siapa bisa? Angkat tangan. Noni, silakan maju ke depan. 6/15, yang lain tetap menghitung. Yuk perhatikan, 6/15 disederhanakan jadi 2/5. Setuju? Sama? Oke, betul. Terima kasih Nami. Lanjut ya. Oke, siapkan orang-orang. Sekarang levelnya ditingkatkan. Berapakah nilai A dari persamaan 6/A sama dengan 12/20? Berapa A-nya? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, Fani sudah ketemu, silakan maju. Yang lain tetap menghitung untuk mengcek jawaban Fani benar atau belum. A sama dengan 12/20. Oke, terima kasih Pani. Gimana jawaban Pani, betul? Sama? Karena kalau 6 dikali 2, maka yang bawah juga harus dikali 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada suatu permasalahan yang tadi Miss sudah sampaikan untuk menjadi dasar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Miss minta tolong siapa membacakan? Jalan, bacakan. Kawan ingin membeli tas baru dengan harga 500.000.
waktu 6 bulan ke depan. Namun karena keadaan mendesak, ia ingin membelinya 3 bulan ke depan. Bagaimana strategi yang tepat untuk dilakukan Samuel agar dapat membeli tepat waktu? Nah, ini permasalahan sama seperti tadi, tujuan kita belajar perbandingan berbalik nilai, menentukan berapa besarnya yang harus kita tabung kalau periode menabungnya dirubah, apakah jadi lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, dari permasalahan tersebut apakah ada pertanyaan, misalkan berapa harga tas yang ingin dibeli, berapa adanya? 300.000. Berapa waktu yang ditargetkan pertama kali? 6 bulan. Kemudian berapa target yang terbaru? 3 bulan. Nah, kalian nanti bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan baru berdasarkan diskusi kelompok kalian. Misalkan pertanyaan yang belum ungkapkan ternyata ada di diskusi kelompok, silakan nanti ditulis di LKP. Oke. Untuk diskusi kelompok silakan duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kelompok 1 ada Jessica, Amanda, Ben, dan Yohana. Kelompok 2 Daniel, Elsa, Karin, Siva, dan Pepe. Kelompok 1 di sebelah kiri depan, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk sesuai pembagian. Mejanya yang digeser cukup 2, kursinya sesuai dengan anggotanya. Silakan salah satu anggota kelompok untuk ke depan mengambil lembar kerja dan bahan ajar. Dua, 3. Bahan ajarnya ambil sesuai dengan banyak anggota kelompok. Oke, perhatikan dulu. Jadi ketika berdiskusi kelompok menyelesaikan APD, kalian diajak untuk bernalar karena di situ ada tahapan-tahapannya dari aktivitas 1 sampai ke aktivitas 3. Jadi mengerjakannya pun harus urut, jangan dilompat langsung ke aktivitas 3 karena di situ sudah ada tahapannya. Di aktivitas 1 kalian akan dituntut untuk menemukan konsep perbandingan berbalik nilai, konsep dasarnya. Kemudian di aktivitas 2 menemukan rumus perbandingannya. Yang ketiga nanti ada permasalahan kontekstual. Silakan didiskusikan dengan kelompok, gunakan bahan ajar yang akan jadi hak milik kalian sebagai sumber referensinya. Di akhir kegiatan nanti kalian akan mempersiapkan untuk presentasi. Jadi sekarang waktu kalian 40 menit untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Dimulai dengan mengisi nama kelompok dan anggotanya terlebih dahulu. Silakan. Pastikan kelompok kalian aktif karena Miss juga akan menilai prosesnya dari tiap individu. Nama kelompok ditulis, nama kelompoknya itu kelompok 1, kelompok 2. Kemudian nama anggotanya jangan nama panggilan ya. Ini yang 2 pertanyaan titik-titik ini pertanyaan versi kalian berdasarkan ide kalian ya. Jadi yang ini dari Miss, nah yang ini dari kalian ditulis. Iya.
Coba dibagi. Tabelnya jangan lupa diisi dulu tiap titik-titik. Bu, ayo ditulis. Iya, langsung ditulis. Nulis simpulannya yang rapi sekalian karena ini nanti mau diambil gambar, dimasukin ke Canva. Jadi nulisnya yang jelas dan rapi sekalian. Oke? Oke, dilanjutkan. Itu di lembar terakhir. Tulis yang rapi dan jelas sekalian karena nanti kalian akan masukkan ke Canva di template kelompok masing-masing untuk presentasi. Link Canva share di grup kelas. Silakan satu kelompok cukup satu HP saja untuk membuka dan mengakses Canva. Tadi Miss lihat di Canva semua kelompok sudah memasukkan hasil simpulannya. Nah, sekarang saatnya kalian presentasi urut dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Tugasnya yang di depan mempresentasikan hasil diskusi, yang duduk memperhatikan dan memberi saran, masukan atau kritik kalau misalkan ada yang berbeda. Itu ya. Sudah siap? Oke, kita akan mulai dari kelompok 1. Dipersilakan untuk maju ke depan. Selama presentasi tetap berjalan penilaian, yang duduk juga tetap dinilai. Silakan ke depan. Ya, boleh. Suaranya yang jelas, biar satu kelas mendengar ya. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Amanda. Saya Yohana. Saya Binaya. Saya Jessica. Baiklah, ini di layar sudah tersedia hasil dari diskusi kami dan kesimpulan 1 akan dibacakan oleh Yohana. Aktivitas 1. Konsep perbandingan berbalik nilai. Semakin kecil nilai dari suatu besaran, semakin besar nilai dari besaran lainnya. Rumus perbandingan berbalik nilai. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Permen yang didapatkan jika permen dari Bu Bella dibagikan ke siswa dari 2 kelas adalah 6 permen. Baiklah, apakah ada kritik atau saran? Oke, ada yang mau memberi masukan? Evaluasi? Oke, kelompok 2. Suaranya yang lebih keras saja. Apa yang mau diberi masukan? Masukannya apa? Di kesimpulan 1, terdapat konsep perbandingan berbalik nilai. Lebih baik lagi jika konsep perbandingan senilai juga tertulis. Apakah masih ada yang ingin memberikan kritik saran? Sudah cukup? Tidak ada. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Shalom. Shalom. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya, sudah ya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Salam, selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jessica. Saya Arsa. Saya Veronica. Saya
perbandingan berbalik nilai adalah semakin kecil nilai suatu besaran, maka semakin besar nilai besaran lainnya. Sedangkan konsep perbandingan senilai adalah semakin besar nilai suatu besaran, maka semakin besar pula nilai besaran lainnya. Aktivitas kedua, rumus atau bentuk umum dari perbandingan berbalik nilai adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Dilanjutkan dengan tadi aktivitas kedua. Adanya nilai yang didapat masing-masing siswa dapat diberikan kepada kelas siswa adalah 10 permen dapat. Namun jika dibagikan 100 siswa, maka akan mendapat 6 permen. Ini hasil diskusi kami, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baiklah, kalau tidak ada, kita akhiri presentasi ini. Shalom. Halo. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 siap? Siap. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Cila dan Saya Darren. Oke, kita akan lanjutkan ke presentasi. Aktivitas 1 akan dibacakan oleh Elvina. Konsep perbandingan berbalik nilai adalah semakin kecil nilai suatu besaran, semakin besar nilai besaran lainnya. Konsep perbandingan senilai adalah semakin besar nilai suatu besaran, semakin besar pula nilai besaran lainnya. Aktivitas 2. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang nilainya saling berkebalikan. Bentuk umum A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Aktivitas 3. Permen yang akan didapatkan jika dibagikan ke siswa dari 2 kelas adalah 6 butir. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dan kritik? Asda, shalom. Halo. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dipersilakan untuk maju ke depan. Halo, shalom. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Keisha, saya Fani, Saya Galan. Saya Maria. dan kami akan melanjutkan untuk mempresentasikannya, yaitu aktivitas 1 akan dibacakan oleh Galan. Aktivitas 1. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan dua besaran yang berbeda. Jika besaran 1 naik, besaran 2 turun. Jika besaran 1 turun, besaran 2 naik. Aktivitas 2 akan dibacakan oleh Erik. Rumus perbandingan berbalik nilai A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Aktivitas 3 akan dibacakan oleh Maria. A1 sama dengan 18, A2 sama dengan 12, B1 sama dengan 10, B2 gagal. A1 per A2 sama dengan B2 per B1, 18 per 12 sama dengan B2 per 10, B2 sama dengan 180 dibagi 12, B2 sama dengan 15. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, mengevaluasi atau memberi saran? Oke, kelompok 3, silakan. Hasil aktivitas ketiga berbeda dengan kelompok kami. Kelompok kami B2 sama dengan 6 permen. Punya kelompok kalian hasilnya B2 sama dengan 15 permen. Nah, tuh ada pertanyaan dari kelompok 3. B2-nya 15. Tadi kelompok lain B2-nya berapa? 6. Di sini 6. Coba cek perbedaannya ada di mana? A1-nya sama-sama 18. Sama A1-nya berapa? Dilihat sama-sama. A1-nya 18 sama A2-nya 30. Oke, jadi
evaluasinya kelompok 4 salah memasukkan A2. A2-nya harusnya 30 didapat dari mana? 18 ditambah 12. Mungkin tadi belum ditambahkan dengan 8. Nanti bisa diperbaiki. Oke? Terima kasih Cila atas komentarnya. Sekian dari kami. Shalom. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari semua yang sudah presentasi di depan tadi, kita belajar banyak tentang perbandingan, tentang rumusnya, dan terlebih belajar tentang percaya diri. Siapa di sini yang tadi grogi? Nah, lebih sering dilatih lagi ngomong di depan cermin, berbicara di depan cermin meningkatkan percaya diri. Kemudian ketika berdiskusi kalian belajar untuk bernalar kritis, terus berkreatif ketika menuliskan simpulan, kemudian menerima pendapat teman. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi tidak harus selalu matematikanya saja, tapi nilai-nilai lain juga kalian dapatkan. Silakan kembali ke tempat duduk seperti semula karena kita akan melanjutkan untuk mengerjakan satu soal tentang garis. Silakan dilakukan terlebih dahulu. Oke, anak-anak, sebagai materi penguat, Miss punya sebuah video. Kita saksikan bersama-sama. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa ya bedanya antara ilustrasi yang pertama dan ilustrasi yang kedua? Perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Sedangkan Nah, oke anak-anak, itu tadi materi penguat kita tentang perbandingan berbalik nilai dan senilai. Sekarang sudah bisa membedakan. Jadi konsepnya berbeda, rumus yang digunakan juga berbeda. Ketika kalian membaca sebuah soal, pastikan dulu itu soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jadi tidak salah rumus dan tidak salah hitung. Oke, selanjutnya buat rangkuman di buku tulis kalian tentang materi yang kalian dapatkan hari ini. Dan anak setelah selesai mencatat, sekarang silakan tutup buku catatannya dan dikumpulkan beserta lembar kerja peserta didik tadi, dikumpulkan akan Miss nilai. Bahan ajarnya dibawa pulang dan dikumpulkan catatannya. Silakan bersihkan mejanya. Di atas meja hanya ada alat tulis. Kita akan uji seberapa pemahaman kalian. Saat mengerjakan soal ini dilarang bertanya, dilarang berdiskusi. Benar-benar gunakan ingatan kalian. Waktu mengerjakan 10 menit. Oke, silakan. Lima menit lagi kumpulkan. Oke, anak-anak, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan ke depan. Nanti hasil penilaian akan Miss sampaikan di pertemuan selanjutnya. Soalnya susah atau mudah? Miss ada 2 pertanyaan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Angkat tangan. Noni. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada lagi yang mau menambahkan?
Apa rumus perbandingan berbalik nilai? Anda? A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Happy? Lapar? Nah, setelah ini kita istirahat. Oke, untuk tugas kerjakan di rumah soal-soal perbandingan berbalik nilai sudah Miss masukkan di psikologi. Silakan buka akunnya masing-masing. Jangan lupa dikerjakan ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang grafik, baik dari perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Oke, beli baju warna merah merona. Jangan 1 tapi 8. Semoga pembelajaran ini bermakna untuk kalian di masa depan. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Silakan yang giliran memimpin doa penutup. Oke, Bresita. Saya akan memimpin doa dalam agama Kristen. Teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Selamat pagi Tuhan Yesus, pelajaran matematika hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ini. Dan berkati juga untuk Jessica yang telah mengajar kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Jessica. Silakan kembali ke tempat. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Setelah ini kalian boleh istirahat. Shalom. Shalom. Thank you, Miss Jessica. Oke, you are welcome. Sekolah Kristen Krista Citra. Keren itu sekolahku. Oke, terima kasih. Silakan istirahat.